Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Baik, siswa dan siswi, pertama-tama ya, bagaimana kabarnya pada hari ini tanggal 24 Maret 2021. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini juga kita berjumpa kembali ya, di pelajaran fikih ibadah. Kita akan melanjutkan pelajaran yang masih pelajaran yang ke-6, yaitu tentang pembahasan syarat-syarat sholat Jumat. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang syarat wajib sholat Jumat, yang mana kita ketahui ya, seperti sholat fardu 5 waktu ya. Pada sholat Jumat pun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang dimana itu ada syarat wajib dan ada syarat sah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang syarat sah sholat Jumat. Jadi adik-adik akan mengetahui tentang apa saja yang termasuk ke dalam syarat sahnya sholat Jumat. Jadi Bapak harap setelah pembelajaran ini adik-adik mengetahui ya tentang apa saja yang termasuk ke dalam syarat sah sholat Jumat. Nah, kemarin kita membahas tentang syarat wajib sholat Jumat. Ada yang masih ingat apa saja syarat wajib sholat Jumat itu? Yaitu syarat wajib sholat Jumat artinya hal-hal yang menyebabkan seseorang terkena kewajiban sholat Jumat. Itu yang dimaksud dengan syarat wajib sholat Jumat. Ya, hal-hal yang menyebabkan seseorang terkena kewajiban sholat Jumat. Di antaranya syaratnya ialah kemarin apa? Muslim. Berarti seorang muslim wajib mengerjakan apa? Sholat Jumat. Adapun non muslim tidak terkena ya. Kemudian laki-laki ya, berarti perempuan tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga baligh, yaitu sudah dewasa. Ya, meskipun begitu ya anak-anak apa? Perlu dibiasakan untuk mengerjakan sholat Jumat. Ya, seperti adik-adik ini ya, di kelas 3 yang laki-laki ya. Kalian meskipun masih anak-anak tetapi kalian dibiasakan untuk mengerjakan sholat Jumat. Yang keempat kemarin itu apa? Sehat. Berarti orang yang sakit tidak terkena kewajiban sholat Jumat. Dan yang terakhir di antara syarat wajibnya itu dia orang yang mukim. Berarti apa? Dia tidak kemana-mana, tidak sedang berpergian atau sedang safar. Berarti orangnya harus mukim ya, tidak sedang berpergian atau safar. Ya, itulah di antara yang kemarin kita bahas di tentang syarat wajib sholat Jumat. Sekarang yang akan kita bahas tadi apa? Syarat sah sholat Jumat. Apa itu syarat sah? Syarat sah sholat Jumat artinya hal-hal yang harus dipenuhi agar ibadah sholat Jumat menjadi sah. Ya, apa saja yang harus dipenuhi ini? Kalau tadi syarat wajibnya yang menyebabkan seseorang terkena kewajiban sholat Jumat. Tadi muslim, laki-laki, baligh, sehat, dan orang mukim. Sedangkan syarat sah yang harus dipenuhi agar ibadah sholat Jumat itu menjadi sah. Syarat sah sholat Jumat yaitu yang pertama dilaksanakan di suatu perkampungan atau kota. Ya, seperti kita ini mengerjakan ya suatu kota atau perkampungan ya, atau desa. Jadi dilaksanakan di suatu perkampungan atau kota. Itu syarat sah yang pertama. Yang kedua dilaksanakan di masjid. Ya, dan yang ketiga terdapat 2 khutbah yang diselingi dengan duduk sejenak ya. Inilah 3 syarat sah ya yang harus dipenuhi agar ibadah sholat Jumat menjadi sah. Yang pertama dilaksanakan di suatu perkampungan atau kota, kedua dilaksanakan di masjid, dan yang ketiga
ada 2 khutbah yang diselingi dengan duduk sejenak. Jadi antara khutbah pertama dan kedua itu ya khatib duduk sejenak kemudian berdiri lagi ya. Dan wajib ya bagi para jamaah ya wajib hukumnya untuk mendengarkan khutbah atau mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh khatib. Ya, jadi ketika khatib sudah naik mimbar, maka para jamaah ya, atau adik-adik ya perhatikan ya dilarang berbicara sedikit pun. Ya, jadi ketika khatib sedang berkhutbah, maka para jamaah dilarang berbicara, dilarang mengobrol, dilarang bercanda sedikit pun ya, sekalipun apa hanya meminta orang untuk diam. Berarti wajib ya bagi para jamaah ya hukumnya mendengarkan khutbah atau mendengarkan khatib sedang ceramah, sedang khutbah ya, maka kita dilarang berbicara ya walaupun hanya meminta orang untuk diam ya. Sebab berbicara ketika khatib sedang berkhutbah dapat mengurangi kesempurnaan ibadah sholat Jumat kita ya, ibadah Jumat kita ya, mengurangi kesempurnaan. Maka ya adik-adik yang ikhwan ya ketika kalian sedang mengerjakan ibadah sholat Jumat di masjid, maka ketika khatib sedang berkhutbah, sedang menyampaikan ceramah, kalian dengarkan diam, tidak bercanda, tidak main-main, dan tidak ngobrol ya. Kenapa? Karena ketika kita berbicara sedikit pun ya menegur orang suruh diam itu saja tidak boleh. Karena apa? Dapat mengurangi kesempurnaan ibadah sholat Jumat. Ya, adapun sebelum khatib naik mimbar, maka kita dianjurkan untuk apa? Untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, itu sholat ketika kita masuk masjid. Kemudian disusul dengan sholat sunnah 2 rakaat berulang semampunya. Kemudian ya namun bagi orang yang terlambat masuk masjid, ya misalnya kita terlambat ke masjid ya karena ada sesuatu misalnya, maka cukup dengan sholat sunnah tahiyatul masjid sekalipun ya khatib sedang berkhutbah ya, cukup dengan sholat 2 rakaat. Mungkin itu saja pembahasan kali ini, yaitu tentang syarat sahnya sholat Jumat. Tadi ada 3 ya, semoga menambah wawasan atau ilmu kalian tentang syarat-syarat sholat Jumat ya. Jadi ada 2, syarat wajib dan syarat sah ya, yang mana syarat wajibnya sudah Bapak sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, dan yang sekarang itu tentang syarat sah sholat Jumat ya, ada 3 tadi. Dan untuk pertemuan kali ini ya adik-adik ada tugas insyaallah mengerjakan soal di Google Form seperti biasa. Nanti Bapak kirim linknya sesuai dengan kelasnya masing-masing ya, latihan evaluasi ya, agar kalian memurajaah pelajaran-pelajaran yang sudah Bapak bahas ya sebelumnya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dengan menutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.